Gempa di Bekasi juga berdampak terhadap operasional kereta cepat atau WUS. KCIC memutuskan untuk membatalkan perjalanan WUS mulai 20.00 hingga 21.25 waktu Indonesia Barat pada Rabu malam. Keputusan ini diambil untuk mengutamakan keselamatan penumpang. Gempa dengan magnitudo 4,9 tersebut terdeteksi melalui sistem Earthquake Early Warning yang terpasang di sepanjang jalur WUS. 8 kereta terdampak keputusan ini. Kemudian meskipun demikian para penumpang dapat melakukan pengembalian bea tiket sebesar 100%. Pengembalian bea tiket dapat dilakukan hingga 3 hari usai jadwal keberangkatan. Usai dilakukan inspeksi dan dipastikan aman pada sejumlah komponen dan jalur WUS, kereta cepat ini dipastikan berjalan normal kembali pada hari ini. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif menggunakan railcar inspection, jadi sebanyak 2 kereta pemeriksaan yang memang memiliki perangkat khusus mendeteksi kondisi prasarana jalur WUS pasca gempa dinyatakan aman dan dapat dilalui oleh kereta. Sehingga untuk perjalanan pada Kamis 21 Agustus, kereta WUS berjalan normal mulai dari kereta pertama pukul 6.25 dari stasiun Halim dan juga pukul 6.05 dari stasiun Tegaluar. Sempat ada 8 kereta yang dibatalkan pada Rabu malam kemarin. Dan dari 8 kereta tersebut seluruh penumpang sudah tertangani dengan kondusif. Semua tiket dapat dibatalkan dengan penggantian 100%. Menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, gempa magnitudo 4,9 yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terasa hingga Purwakarta. Ya, karena dangkal tadi, maka dirasakan di beberapa daerah di Jawa Barat, yaitu di Bekasi dengan intensitas guncangan 3 hingga 4 mmi, yang artinya goyangan dirasakan oleh banyak orang ya, terutama di dalam gedung. Kemudian juga di Purwakarta, Cikarang, dan Depok ini goyangannya atau guncangannya lebih lemah, yaitu 3 mmi, dirasakan sebagian orang ya di dalam rumah. Kemudian juga dirasakan di Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi Timur. Ini intensitas guncangannya adalah atau goyangannya adalah 2 hingga 3 skala mmi. Itu tadi dirasakan di dalam rumah atau gedung. Kemudian juga dirasakan di Tangerang, Pandeglang, Cianjur, Labuan Ratu, dan di Lebak dengan intensitas goyangan 2 skala mmi. Bangunan sekolah dasar negeri di Tulung Agung rusak tertimbun tanah longsor. Ya, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 3 ruangan beserta dokumen dan buku dalamnya rusak tertimbun material longsor. Warga bersama personel gabungan TNI Polri, relawan dan pemerintah setempat bergotong royong membersihkan material longsor. 3 ruangan di SD Negeri 2 Kradinan, Kecamatan Pagerwojo, Tulung Agung, Jawa Timur, rusak terdampak tanah longsor. Ruangan yang rusak yakni ruang perpustakaan, ruang kelas 4, dan kamar mandi. Diketahui longsor terjadi setelah kawasan Kradinan diguyur hujan deras. Tidak ada korban jiwa, namun dokumen beserta buku di dalam perpustakaan rusak tertimbun tanah. Proses pembelajaran untuk kelas 1 dan 2 dilaksanakan secara daring, sementara siswa kelas 3 dan 4 dijadikan dalam satu ruangan. Untuk dokumen yang hilang kami belum bisa memprediksi, hanya kalau untuk guru kelas, data kelas sudah tidak ada, tapi masih bisa terakses, masih kami bisa nyimpen. Dipastikan nggak ada korban? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Selain merusak sekolah, material longsor juga sempat menutup jalan poros penghubung wilayah Pagerwojo dan Kecamatan Bendungan, Trenggalek. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agwa Faisal melaporkan. Taman Apsari di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya rusak diinjak-injak warga imbas konser pesta rakyat peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI. Pemprov Jawa Timur langsung gerak cepat membersihkan dan juga berjanji menata ulang taman tersebut.
Sejumlah fasilitas Taman Apsari di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya ini mengalami kerusakan. Imbas Pesta Rakyat HUT ke-80 RI, kursi taman mengalami patah. Selain itu, rerumputan rusak terinjak-injak penonton Pesta Rakyat yang membludak dan banyak sampah berserakan. Pasca Pesta Rakyat, Pemprov Jatim bergerak cepat membersihkan sampah taman. Gubernur Jatim Khofifah yang meninjau lokasi berjanji akan menata ulang taman tersebut. Jadi ada resiko kalau pagar tidak dibuka, nanti bisa crowded. Ganti kira-kira gitu, desain taman kita ikut aja. Sebelumnya, Pesta Rakyat yang digelar Pemprov Jawa Timur dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 RI disambut antusias masyarakat. Sementara selama proses perbaikan, nantinya masyarakat masih bisa berkunjung ke taman. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang maling dikeroyok massa usai mencuri sepeda motor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Beruntung polisi yang datang berhasil mengamankan korban. Inilah rekaman video saat seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor tertangkap oleh warga di Desa Surusunda, Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku yang beraksi seorang diri menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di teras sebuah toko. Teriakan pemilik motor mengundang perhatian warga yang langsung mengepung pelaku yang mencoba kabur. Beruntung polisi datang dan mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Tak hanya menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 unit sepeda motor. Selanjutnya pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Aduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akar. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline.